Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya Crypto Order Flow modul kedua. Di sini ya kita akan lebih ya menggali mengenai dasar dari order flow itu sendiri. Pada dasarnya teman-teman ada dua jenis order flow ya. Pertama itu adalah centralized order flow dan kedua adalah decentralized order flow. Apa itu centralized order flow? Jadi centralized order flow yaitu merupakan sistem ya order flow yang mana memperlihatkan bid dan juga ask ya. Jadi bid price dan juga ask price itu ditunjukkan dalam centralized order flow. Sementara ya decentralized order flow ini adalah suatu sistem ya order flow yang mana bid price ya dan juga ask price itu tidak ditunjukkan, melainkan hanya akumulasi dari volume. Oke, pasti teman-teman bertanya, Kak, apa itu bid price ya, apa itu ask price? Jadi akan kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Oke, jadi ini adalah ya wujud dari centralized order flow. Jadi kan saya sudah menjelaskan ya order book yaitu pada dasarnya itu seperti suatu buku. Kalau kita ngomongin order flow ya, ini dia seperti kolom-kolom dalam Excel ya teman-teman. Jadi di sini ya di bagian kiri ya, ini adalah volume bid ya dan di sebelah kanan ini adalah volume ask. Apa itu bid, apa itu ask ya? Nanti akan kita jelaskan ya. Tapi ini adalah contoh dari centralized order flow di mana volume dari bid dan juga volume dari ask itu di sini ditunjukkan ya secara jelas. Sementara ini adalah decentralized order flow. Jadi apa itu decentralized order flow? Jadi kalau yang centralized order flow ya itu kan teman-teman tadi kelihatan ya bidnya berapa ya, ask-nya berapa. Tapi kalau decentralized order flow ya ini hanya akumulasi ya atau total volume dari penjumlahan bid dan juga ask. Oke. Di sini jadi terlihat ya teman-teman dari masing-masing cell ya atau kolom ini berapa total volumenya. Oke. Tapi kalau centralized order flow itu dijelaskan ya dari bidnya berapa dan juga ask-nya berapa. Ini pertanyaan yang kalian tunggu-tunggu. Lalu apa itu bid ya? Apa itu ask? Oke. Jadi pada dasarnya ya, bid price dan juga ask price itu adalah dua komponen yang sangat dasar dan juga fundamental karena dua komponen ini adalah komponen dasar pendukung atau penyokong dari order flow itu sendiri. Jadi apa itu bid price? Jadi bid price itu merupakan harga tertinggi yang dikehendaki ya oleh para pembeli ya atau buyer. Jadi di sini market participant ya ingin membeli suatu aset ya, mereka itu melakukan bidding. Jadi kalau teman-teman istilahnya mereka lagi ngebid ya, buyer lagi bidding. Itu berarti buyer ya ingin membeli ya suatu aset. Namun apa itu ask price? Jadi ask price itu atau bisa juga ya disebut dengan offer price itu adalah harga minimum ya di mana penjual ingin mendapatkan ketika mereka ya menjual suatu aset. Jadi ketika penjual ya ingin meng-cash out ya investasi yang mereka miliki ya, atau aset kripto yang mereka miliki, ini mereka melakukan proses dalam tanda kutip ya quotes on quotes asking di market ya. Jadi mereka asking ya. Mereka minta sekian ya ketika mereka mau cash out ya aset mereka. Tapi kalau mereka mau beli ya ini bid ya, mereka bidding. Kalau mereka mau menjual ya mereka asking ya. Mereka menanyakan harganya. Nah, selanjutnya teman-teman udah paham ya dua jenis ya dari order flow ya, yaitu adalah centralized dan juga decentralized. Kemudian teman-teman juga udah memahami ya dua komponen yaitu adalah bid dan juga ask. Selanjutnya kita akan mempelajari ya mengenai dua tipe dari market partisipan ya, atau para pelaku pasar. Jadi para pelaku pasar ini mengacu pada penjual ya maupun pembeli. Ada dua jenis ya atau dua karakter market participant teman-teman. Satu itu adalah passive market participants dan kedua adalah active market participants. Nah, apa itu passive market participant? Jadi passive market participant itu adalah mereka yang menunggu ya dalam tanda kutip harga itu jemput posisi mereka ya, atau mereka ini melakukan limit atau pending order. Jadi trader-trader yang pasif ya dalam tanda kutip ini mereka tunggu harga itu sampai di dalam harga yang mereka kehendaki. Jadi market participant ya yang tipenya pasif ya ini mereka cenderung menunggu ya, karena mereka tidak ingin masuk saat ini juga. Ketika kita melihat ya di dalam terminologi ya, order flow ya, passive buyer atau mereka yang membeli ya dengan pasif itu ada di sisi kiri ya atau mereka itu disebut dengan bidder. Oke. Tapi kalau passive seller itu adalah asker ya, di bagian sebelah kanan. Kalau bagian bid ya ini ilustrasinya ini merah ya teman-teman. Kalau bagian ask ya ini ilustrasinya adalah hijau. Oke. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi pada partisipasi market yang pasif ya, pembeli ini menjadi bidder, oke, yang melakukan bidding, sementara penjual menjadi asker yang melakukan asking. Jadi ketika saya menjelaskan ya di slide sebelumnya ya, ketika mereka ini mau membeli ya mereka bidding.
Tapi kalau mereka mau menjual ya, ini mereka asking ya, menanyakan harganya. Ini adalah terminologi ya dalam suatu keadaan market yang pasif. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang mengenai active market participant. Oke. Jadi apa itu active market participant? Jadi active market participant ya merupakan mereka ya para pelaku pasar yang dalam tanda kutip ini mereka nggak mau nunggu. Jadi mereka ini nggak mau melakukan limit atau pending order. Jadi mereka ini pengennya masuk sekarang, pengennya masuk detik ini juga. Sehingga ya mereka melakukan yang market buy dan market sell. Yang mana dalam tanda kutip ya posisi mereka ini secara otomatis terisi. Jadi kan kalau misalkan teman-teman ini bidding ya Bitcoin, saya mau beli Bitcoin di harga 40.000 misalkan. Ini kamu menunggu ya Bitcoin ke 40.000. Kalau misalkan nggak ke 40.000, apa yang terjadi ya? Berarti saya nggak dapat barang. Oke. Tapi kalau kamu active market participant, kamu lihat price-nya Bitcoin sekarang misalkan di 40.300, saya mau masuk sekarang. Saya nggak nunggu 40.000. Oke. Berarti ya kamu melakukan market buy or market sell. Jadi di sini kamu ya ini adalah merupakan seorang active market participant. Jadi istilahnya mereka yang nggak sabaran ya, nggak mau nunggu ya, hajar kanan terus HK ya. Ini adalah active market participants. Nah, jadi ketika teman-teman ini menjadi seorang aktif ya market participant, ini teman-teman ada resiko yaitu adalah slippage. Apa itu slippage? Jadi slippage itu merupakan perbedaan harga ya, di mana teman-teman mengharapkan ini harga ini dalam suatu titik tertentu ya. Tapi ketika teman-teman selesai melakukan market ya, market buy or market sell, ini justru teman-teman memperoleh harga yang berbeda ya dengan apa yang teman-teman kehendaki. Ini sering terjadi ya. Misalkan kamu lagi lihat ya Bitcoin di 40.300, oke. Terus kamu mau melakukan market sell atau HK, hajar kanan, oke. Kamu lihat nih ya, price-nya di 40.300 di chart-nya. Terus kemudian kamu klik market buy, kamu dapatnya malah 40.350 let's say. Jadi kan harganya lebih tinggi dari yang kamu hendaki. Karena apa? Karena ada slippage di situ. Apa itu slippage? Oke, mari kita jelasin. Slippage ini seperti ini. Ya, ini misalkan ada candle 1 menit. Ya, teman-teman misalkan melihat ini mau market sell ini di sini. Terus kemudian kamu klik market sell, kamu justru order execution-nya, entry price-nya di sini. Ini ada suatu slippage ya, atau perbedaan ya, di mana harga yang kamu lihat ketika kamu entry dengan yang kamu dapatkan setelah kamu melakukan market sell. Itu kenapa terjadi? Itu terjadi karena ya orang-orang yang ordernya di sini, ini mereka melakukan limit ya, atau pending mungkin dalam waktu yang lebih lama. Mungkin dia udah limit di sini 4 jam yang lalu. Mungkin bahkan sehari yang lalu bisa. Sementara kamu mau masuknya ini di sini, oke? Kamu berharap dapat harga di sini, itu kadang tidak diberi. Oke? Kamu diberinya harganya di sini. Karena yang di sini apa? Candle ini udah antri udah lama, oke. Sementara kamu pengen masuknya langsung, sehingga kamu dapatnya harganya di sini. Itulah yang disebut dengan slippage. Nah, dalam suatu keadaan di mana partisipan di market itu agresif ya, penjual yang agresif ya atau agresif seller itu ada di sisi kiri ya, di sisi bid. Sementara di sisi kanan, sisi as itu adalah agresif buyer. Sehingga di sini dilambangkan hijau di kanan ya, merah di kiri. Jadi mereka yang jual agresif ya, ini ada di sisi bid, ya. Sementara mereka yang beli agresif itu ada di sisi kanan. Jadi kebalikan dengan passive market participant. Nah, jadi pada partisipasi ya market yang aktif ya, penjual ini jadi bidder ya, yang melakukan bidding ya. Sementara pembeli ini jadi asker ya, yang melakukan asking. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.